action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang syarat-syarat ijab kabul yang sah dalam pernikahan. Menikah adalah salah satu momen paling sakral dalam hidup. Ini adalah peristiwa yang penuh dengan kebahagiaan, harapan dan janji untuk masa depan. Sebuah lembaran baru yang dipenuhi dengan harapan, cinta dan komitmen. Setiap pasangan tentu ingin pernikahan mereka berjalan lancar dan sah di mata agama serta negara. Tapi, di balik keindahan akad nikah, terbersit pertanyaan penting. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar ikatan suci ini sah, baik di mata agama maupun negara? Pertanyaan ini seringkali muncul di benak calon pengantin. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, syarat sahnya pernikahan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tapi juga hukum agama. Ini berarti ada dua aspek yang harus diperhatikan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memastikan pernikahan yang diberkahi dan diakui secara legal. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, pernikahan bisa dianggap tidak sah. Video kali ini akan mengupas tuntas syarat-syarat ijab kabul, baik dari perspektif agama Islam maupun hukum di Indonesia. Kami akan menjelaskan secara rinci setiap syarat yang harus dipenuhi. Kita akan bahas secara detail, agar para calon pengantin memiliki pemahaman yang komprehensif sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam bingkai ibadah. Pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian dengan Allah SWT. Oleh karena itu, proses pernikahan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ijab kabul menjadi momen krusial yang menandai sahnya pernikahan. Ini adalah saat di mana kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mereka untuk menikah di hadapan saksi dan wali. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ijab kabul tersebut sah secara agama. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Pertama, harus ada dua pihak yang berakad, yaitu wali dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria. Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan anak perempuannya dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan benar. Wali memiliki peran penting dalam menikahkan anak perempuannya. Ia harus memastikan bahwa calon suami adalah orang yang baik dan mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Ijab, yang merupakan pernyataan penyerahan pengantin perempuan, diucapkan oleh wali. Ini adalah momen di mana wali menyerahkan tanggung jawab atas anak perempuannya kepada calon suami. Sementara itu, kabul, yang merupakan pernyataan penerimaan, diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. Ini adalah momen di mana calon suami menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh kesadaran. Kedua, saling ridho atau kesepakatan dari kedua calon mempelai menjadi syarat mutlak. Kedua belah pihak harus benar-benar setuju dan ikhlas untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Pernikahan yang dilakukan dengan paksaan tidak akan mendapatkan berkah dan dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Pernikahan yang dipaksakan tidak akan mendapat berkah dan dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar setuju untuk menikah. Ketiga, ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam prosesi ijab kabul harus berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Artinya, kedua belah pihak, wali, calon pengantin pria, dan dua orang saksi harus berada dalam satu tempat dan waktu yang sama saat prosesi ijab kabul berlangsung. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak menyaksikan dan menyetujui pernikahan tersebut. Keempat, lafadz atau ucapan ijab dan kabul harus jelas, tegas, dan tidak mengandung makna ganda. Ucapan ini harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan. Kalimat yang digunakan harus lugas, tidak bertele-tele, dan tidak menggantung, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perbedaan interpretasi. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui pernikahan tersebut. Terakhir, kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki yang adil menjadi syarat wajib dalam prosesi ijab kabul. Saksi-saksi ini harus orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas.
Saksi-saksi ini berperan untuk memastikan bahwa prosesi ijab kabul berjalan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur paksaan atau kekeliruan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian jika diperlukan di kemudian hari. Selain syarat sah secara agama, pernikahan di Indonesia juga harus memenuhi syarat administratif yang diatur oleh negara. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan tidak hanya sah di mata agama, tetapi juga diakui secara hukum oleh negara. Hal ini untuk memastikan setiap pernikahan tercatat secara legal dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri dapat terlindungi oleh hukum. Pertama, calon pengantin diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen penting seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan pas foto. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas, tetapi juga sebagai status hukum calon pengantin. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti identitas dan status hukum calon pengantin. Tanpa dokumen-dokumen ini, proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan, karena tidak ada bukti sah mengenai identitas dan status hukum dari kedua calon pengantin. Kedua, calon pengantin perlu mengurus surat-surat pengantar dan permohonan nikah dari kelurahan atau desa tempat tinggal. Surat-surat ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui dan diakui oleh pihak berwenang setempat. Surat pengantar nikah, model N1, dan formulir permohonan kehendak nikah, model N2, menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk melangsungkan pernikahan. Ketiga, surat persetujuan kedua mempelai model N4 dan surat izin orang tua model N5 juga menjadi syarat wajib, terutama bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia pernikahan. Surat-surat ini memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan. Keempat, fotokopi KTP wali nikah dan 2 orang saksi juga diperlukan sebagai bukti keabsahan prosesi akad nikah. Saksi-saksi ini berperan penting dalam memastikan bahwa prosesi pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, calon pengantin wanita diwajibkan melampirkan fotokopi kutipan akta nikah orang tua dan bukti imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi ini penting untuk memastikan kesehatan calon pengantin wanita dan calon bayi yang mungkin akan lahir dari pernikahan tersebut. Keenam, surat pernyataan status perkawinan, baik masih jejaka gadis atau duda janda, harus dilampirkan. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak sedang terikat dalam pernikahan lain. Surat keterangan belum kawin dari desa kelurahan juga diperlukan bagi yang belum pernah menikah. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa calon pengantin belum pernah menikah sebelumnya. Ketujuh, pas foto dengan background biru dalam berbagai ukuran dan mengenakan busana muslim menjadi syarat wajib. Foto-foto ini akan digunakan untuk keperluan dokumen pernikahan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Foto-foto ini akan digunakan untuk keperluan dokumen pernikahan. Pastikan foto-foto tersebut jelas dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Kedelapan, jenis dan besaran mahar atau mas kawin harus dicantumkan dalam berkas persyaratan nikah. Mahar ini merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kesembilan, bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, diperlukan surat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Surat ini berfungsi sebagai izin khusus bagi mereka yang belum mencapai usia minimal untuk menikah. Kesepuluh, bagi duda janda, wajib melampirkan akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak sedang terikat dalam pernikahan lain. Kesebelas, jika pernikahan dilangsungkan di KUA kecamatan lain, maka diperlukan surat rekomendasi dari UA kecamatan asal. Surat ini memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui dan diakui oleh KUA di tempat asal calon pengantin. Kedua belas, biaya nikah di KUA gratis. Sedangkan untuk nikah di luar KUA dikenakan biaya Rp600.000 yang disetorkan langsung ke bank. Biaya ini digunakan untuk administrasi dan pelayanan pernikahan di luar kantor KUA. Ke-13, siapkan materai Rp10.000 sebanyak 3 lembar untuk keperluan administrasi. Materai ini digunakan untuk dokumen-dokumen penting yang memerlukan pengesahan resmi. Terakhir, cantumkan nomor telepon dan alamat email calon suami dan istri.
serta nomor telepon wali nikah untuk memudahkan komunikasi. Informasi kontak ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat dihubungi dengan mudah selama proses pernikahan. Itulah tadi serangkaian syarat yang harus dipenuhi untuk menuju pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara. Prosesnya memang tampak detail, tapi percayalah, semua itu bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Menikah bukan hanya tentang bersatunya dua insan, tapi juga tentang menyatukan dua keluarga besar. Pastikan setiap langkah yang diambil, setiap persyaratan yang dipenuhi, dilandasi dengan niat ibadah dan komitmen yang kuat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri. Selamat mempersiapkan pernikahan impian, semoga lancar hingga hari Hajj. Wallahu alam bishawab.